Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Dewi Permatasari, mahasiswi MMUGM Jakarta, kelas eksekutif A44B, dengan dosen pembimbing Bapak Agus Setiawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai formulasi strategi bersaing pada produk asuransi kumpulan atau group insurance dengan studi kasus pada PT Great Eastern Life Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori, kerangka penelitian, metode penelitian, serta hasil analisis dan pembahasan yang akan ditutup dengan kesimpulan. Latar belakang dari penelitian ini adalah mengenai pengertian asuransi di Indonesia sendiri, di mana asuransi adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk penggantian kepadanya karena kerusakan atau kehilangan keuntungan yang mungkin dideritanya. Nah, di sini di Indonesia sendiri pada tahun 2018 penetration rate-nya itu tidak di bawah 5% atau tidak mencapai 5% dari keseluruhan penduduk yang ada di Indonesia. Tapi yang menarik adalah pertumbuhan bisnis pada industri asuransi pun mulai tumbuh seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan. Selain itu, perusahaan pun mulai sadar mengenai pentingnya peran karyawan sebagai salah satu aset utama dari sebuah perusahaan. Nah, pemilihan pada perusahaan yaitu Great Eastern Life Indonesia ini karena merupakan salah satu perusahaan yang asuransi yang tertua di Indonesia dengan usia lebih dari 20 tahun berdiri di Indonesia. Mereka mempunyai dua cakupan segmen yaitu individu dan kumpulan, di mana kita akan berfokus terhadap asuransi kumpulan, di mana asuransi ini melindungi atau memberikan proteksi terhadap karyawan-karyawan dari sebuah perusahaan. Kemudian rumusan masalah yaitu faktor internal, faktor eksternal, dan faktor industri apa yang ada dan mempengaruhi strategi bisnis Great Eastern Life Indonesia. Kemudian apa sih alternatif strategi bersaing yang dapat digunakan oleh PT Great Eastern Life Indonesia untuk memenangkan persaingan di industri? Pertanyaan penelitian yang pertama, apakah strategi bersaing yang diterapkan oleh Geli saat ini telah berjalan dengan baik? Kedua, apakah keunggulan bersaing yang digunakan oleh Geli untuk memenangkan persaingan dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal perusahaan? Tujuan penelitian adalah menentukan strategi bersaing yang setelah diterapkan apakah telah berjalan dengan baik. Kedua, melakukan analisis lebih lanjut mengenai keunggulan bersaing yang dapat digunakan oleh Geli dalam memenangkan persaingan pada industri dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal perusahaan. Untuk manfaat penelitian sendiri, terdapat dua, yaitu terhadap pihak akademisi dan pihak praktisi. Landasan teori yang pertama adalah strategi kompetitif generik. Kita mengetahui bahwa terdapat tiga landasan strategi pada strategi kompetitif generik, yaitu diferensiasi, biaya, dan fokus. Serta yang kedua adalah analisis lingkungan eksternal, di mana peneliti menggunakan pestel analisis yang mencakup faktor politik, ekonomi, sosiokultural, legal, environment, serta technological forces. Yang ketiga, analisis lingkungan industri. Peneliti menggunakan Porter 5 forces untuk mengukur tekanan dari faktor-faktor tertentu pada suatu industri yang terdapat 5, yaitu ancaman pendatang baru, kekuatan tawar-menawar pembeli, ancaman dari produk pengganti atau substitusi, kekuatan tawar-menawar pemasok, serta persaingan yang telah ada di industri itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah strategic group mapping, di mana peneliti menggunakan ini untuk menentukan di mana posisi perusahaan terhadap pesaing-pesaing yang lainnya pada industri yang sama. Alat analisis FRIO digunakan untuk analisis lingkungan eksternal. Pada alat analisis FRIO ini digunakan untuk mengetahui sumber daya dan kelemahan yang berasal dari perusahaan. Penyusunan matriks SWOT pun digunakan untuk mendeskripsikan apa sih ancaman dan peluang yang berasal dari eksternal perusahaan yang dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang berasal dari internal perusahaan. Selanjutnya terdapat juga matriks evaluasi faktor eksternal dan matriks evaluasi faktor internal atau biasa disebut dengan matriks EV dan IV. Hal ini digunakan sebagai peneliti untuk menganalisis dan evaluasi dampak dari faktor-faktor eksternal dan internal yang
terdapat pada sebuah perusahaan. Kemudian dari matriks IV dan EV ini kita akan mendapatkan sebuah skor yang digunakan sebagai penentu sumbu X dan Y dan akan dibawa ke matriks IE atau matriks internal eksternal, di mana terdapat 9 sel dan disinilah kita akan dapat menentukan strategi apakah perusahaan ini mencerminkan strategi grow and build, hold and maintain, atau harvest and divestiture. Kerangka penelitian ini terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teori, pengumpulan data, serta analisis faktor internal dan eksternal dari PT Great Eastern Life Indonesia sendiri yang akan dirangkum dalam matriks IV dan EV serta SWOT matrix dan akan disajikan sebagai rekomendasi alternatif strategi perusahaan. Metode analisis kasus yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang mencakup data primer dan data sekunder, serta hal ini akan digunakan untuk melakukan analisis data. Hasil dan pembahasan yang pertama adalah strategi kompetitif yang digunakan oleh Great Eastern Life Indonesia dalam menghadapi persaingan adalah strategi diferensiasi. Hal ini pun dicerminkan oleh perusahaan karena terdapat 8 value drivers yang digunakan sebagai kunci utama untuk menerapkan strategi diferensiasi seperti yang dijelaskan oleh Thomson. Yang pertama adanya product feature, customer service, production, R&D, teknologi, quality control, sales marketing, input quality, serta employee skill, training, dan experience. Kemudian selanjutnya analisis lingkungan eksternal, di sini juga telah disajikan bahwa faktor-faktor yang mencakup yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, lingkungan, serta hukum, di mana kebanyakan dari faktor ini merupakan peluang, kecuali politik dan faktor hukum. Tapi hukum pun di sini tidak terlalu berpengaruh terhadap bisnis kinerja dari Great Eastern Life Indonesia sendiri. Kemudian analisis Porter Five Forces. Di sini tingkat persaingan dan tekanan bisnis yang ada pada industri asuransi cenderung sedang hingga tinggi. Banyaknya pendatang baru pun membuat tawar-menawar pembeli menjadi tinggi. Nah, di sini 5 faktor yang digunakan dan termasuk memiliki tekanan yang tinggi terhadap industri yaitu ancaman pendatang baru, kekuatan tawar-menawar dari pembeli, serta persaingan antar pesaing yang ada. Analisis pemetaan kelompok strategis atau strategic group mapping, di sini kita bisa melihat bahwa Geely berada di antara MNC Life dan Sinarmas MSIG. Nah, di sini untuk sumbu X kita menggunakan market share dan sumbu Y menggunakan price range atau harga. Hal ini pun didapat dari pernyataan dari narasumber. Kemudian selanjutnya Frio analisis. Di sini kita akan menentukan sumber daya atau kapabilitas apa yang memiliki sustainable competitive advantage. Di sini sumber daya dan kapabilitas yang digunakan adalah aspek pemasaran yang terdiri dari jaringan distribusi dan juga reputasi, aspek sumber daya manusia, aspek operasional, serta aspek keuangan, di mana hanya satu yang menjadi implikasi yang didapatkan sebagai sustainable competitive advantage, yaitu sumber daya reputasi. Kita mengetahui bahwa perusahaan Great Eastern Life Indonesia ini telah memiliki reputasi yang sangat baik, makanya oleh karena itu dia dapat bertahan di Indonesia lebih dari 20 tahun. Kemudian selanjutnya adalah matriks IV dan EV. Di sini peneliti telah mencantumkan juga faktor-faktor strategi internal dan eksternal yang menjadi faktor kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman dari perusahaan. Faktor kekuatan ini adalah reputasi yang baik, fleksibilitas produk, distribusi luas yang dimiliki oleh perusahaan, pelayanan yang diberikan. Tapi ada pun kelemahannya yaitu kurangnya penerapan teknologi pada sistem operasional. Hal ini yang membuat perusahaan menjadi tidak atau kurang efektif dalam melakukan bisnis operasi. Kemudian kurangnya optimalisasi sumber daya yang dimiliki, harga premi yang tergolong lebih mahal. Hal ini juga tercermin dari strategi group mapping yang telah dijelaskan sebelumnya. Peluang
terdapat perkembangan teknologi secara keseluruhan, kemudian terdapat besarnya pasar yang belum tersentuh, meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia, serta ancaman yang mungkin ada dari eksternal perusahaan, yaitu meningkatnya jumlah pesaing dengan strategi lebih agresif, kehadiran BPJS sebagai program kesehatan pemerintah, serta kurangnya kesadaran masyarakat mengenai produk asuransi. Di sini setelah melakukan kuesioner dan pembobotan, kita mendapatkan skor matriks EV adalah 2,72 dan matriks EV adalah 2,65. Di sini apabila kita bawa ke matriks internal eksternal, maka kita mengetahui bahwa perusahaan terdapat di posisi sel 5 atau di mana hal ini mencerminkan strategi pertumbuhan atau hold and maintain. Pada umumnya strategi yang dapat digunakan adalah strategi penetrasi pasar dan pengembangan produk. Nah, berikut adalah strategi SO, WO, ST, dan WT serta dicocokkan terhadap analisis matriks IE, apakah dia termasuk strategi pengembangan pasar atau penetrasi pasar. Nah, selanjutnya dari alternatif strategi 9 strategi yang telah dijelaskan di sini, maka kita akan mencocokkan dengan key success factor yang didapat dari hasil wawancara terhadap narasumber PT Great Eastern Life Indonesia. Yang pertama yaitu teknologi, kedua distribusi, tiga adalah harga yang diterapkan, empat adalah pelayanan yang diberikan, dan kelima adalah produk yang ditawarkan oleh perusahaan. 9 alternatif tersebut, kita akan mencocokkan mana saja yang termasuk ke dalam key success factor ini. Pertama, mengelola partnership dengan perusahaan digital. Ini termasuk dalam teknologi dan distribution, maka hasilnya adalah match. Kemudian yang kedua, melakukan pemasaran dengan fokus memberikan pelayanan terbaik. Hal ini masuk ke dalam pelayanan, memanfaatkan kemudahan teknologi untuk memperluas jaringan distribusi, masuk terhadap key success factor teknologi, pelatihan untuk mengembangkan SDM, di mana di sini unmatched, dan meningkatkan kualitas produk atau jasa dengan mengembangkan inovasi baru. Di sini termasuk di success factor terhadap product related. Nah, selanjutnya adalah memanfaatkan teknologi yang dimiliki perusahaan untuk mencapai efisiensi operasional dalam memangkas biaya untuk menurunkan harga premi. Di sini pun masuk terhadap price related. Jadi dari 9 alternatif strategi ini, terdapat 5 yang memang cocok dengan key success factor dari perusahaan. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, strategi bersaing yang diterapkan oleh Geli adalah strategi diferensiasi dan masih berjalan dengan baik. Namun ada beberapa area yang dapat diperbaiki lebih lanjut lagi. Berdasarkan hasil analisis dan faktor eksternal dan internal, ada keunggulan bersaing yang dapat diidentifikasikan dan digunakan perusahaan. Yang pertama, keunggulan produk dan teknologi. Yang kedua, keunggulan reputasi yang dimiliki perusahaan. Dan yang ketiga adalah keunggulan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Adapun usulan dan rekomendasi alternatif strategi yang dapat diberikan yaitu satu, untuk mengelola partnership dengan perusahaan digital untuk guna memperluas cakupan pasar. Dua, melakukan pemasaran dengan fokus memberikan pelayanan terbaik. Dan tiga, memanfaatkan kemudahan teknologi untuk memperluas jaringan distribusi. Empat, melakukan kualitas produk jasa dengan mengembangkan inovasi. Serta kelima adalah memanfaatkan teknologi untuk mencapai efisiensi dari suatu perusahaan. Terima kasih. Berikut adalah hasil tesis penelitian yang saya sampaikan. Terima kasih.